Menurut laporan Hootsuite pada awal 2022, hampir 2/3 masyarakat Indonesia memiliki akses ke internet. Selain itu, setengah populasi masyarakat Indonesia adalah pengguna aktif sosial media. Lalu, bagaimana kita memastikan penyampaian pesan yang konsisten dan efektif sesuai dengan tujuan organisasi kita? Halo teman-teman mitra di Lingkar Madani, perkenalkan saya Cindy, konsultan di Maverick Indonesia. Semenjak April 2022, Maverick telah bekerjasama dengan Lingkar Madani dalam memfasilitasi pengembangan kapasitas komunikasi digital. Dimulai dari pelatihan pertama mengenai prinsip-prinsip dasar komunikasi, lalu pelatihan metode pengukuran dan evaluasi kesuksesan kampanye komunikasi, dan kelas pelatihan mengenai lanskap media sosial dan influencer di Indonesia. Namun rangkaian pelatihan ini belum berakhir, masih ada satu kelas lagi berjudul Perencanaan Konten, Copywriting, dan Pengelolaan SEO. Pelatihan ini akan mengajarkan mengenai perancangan pesan kunci secara lintas platform agar dapat membantu organisasi Anda dalam menyampaikan pesan secara efektif, termasuk cara menggunakan Search Engine Optimization atau SEO. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk registrasi ke sesi pelatihan bersama Cindy. Sampai jumpa! Halo, ya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Domingus Christian mewakili teman-teman Lingkar Madani. Boleh menyapa Bapak, Ibu, Kakak-kakak mitra Lingkar Madani serta kedua pembicara hebat hari ini. Dan terima kasih sekali Lingkar Madani boleh berproses bersama dengan Bapak, Ibu, Kakak-kakak dari mitra Lingkar Madani. Dan dalam pelatihan perencanaan konten, copywriting, dan pengelolaan SEO oleh Maverick, kita sudah akan dibantu berproses bersama oleh kedua pembicara hebat, ada Kak Alia Alifadrianti dan juga Kak Cindy Kitty Heronita. Nah, hari ini tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mitra yang sudah berkomitmen, yang sudah hadir untuk bersama-sama berproses bersama kami dalam pelatihan hari ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Alia, Kak Cindy, sudah hadir di ruang virtual. Halo, apa kabar? Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Halo. Nah, baik, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar untuk kita bersama-sama berproses siang ini. Dan sebelum saya serahkan ruang virtual ini kepada dua pembicara hebat, saya boleh izin kepada seluruh mitra untuk menyalakan kamera, untuk kita boleh berfoto bersama ya. Nanti foto bersama akan dipandu oleh Bang David untuk teknisnya. Silakan Bang David, boleh dipandu. Oke teman-teman, ketemu lagi di pelatihan bersama Maverick. Monggo teman-teman silakan buka videonya. Ada Kak Anas, halo Kak Anissa, ada Bang Yudi, ada Kak Gina. Saya hitung 3, 2, 1. Sekali lagi ya, 3, 2, 1. Oke, makasih teman-teman semua. Saya kembalikan ke Bang Chris. Terima kasih Bang David. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya serahkan ruang ini ke Kak Alia dan Kak Cindy. Selamat berproses untuk kita semua. Halo semuanya, selamat siang. Semoga udah pada makan siang, jadi lebih semangat mengikuti kelas ini. Makasih banget teman-teman Lingkar Madani udah memberikan kesempatan untuk kami Maverick mengisi pelatihan terakhir. Pelatihan yang cukup menarik dan kayaknya paling praktikal gitu ya ketimbang sebelum-sebelumnya. Udah ada teori kemarin, udah ada pemahaman, dan sekarang nih kita menguji keahlian teman-teman sekalian. Sebelumnya, kenal maka kata sayang biasa. Saya Alia Alifadrianti, bisa dipanggil Alia. Sekarang saya seorang senior associate dan juga head of digital creative dari Maverick. Di sini ada Cindy juga. Kalau di sini sih di atas saya. Cindy, boleh perkenalan dulu Kak Cindy sedikit. Halo semuanya, perkenalkan namaku Cindy Kitty Heronita, bisa dipanggil Cindy atau kalau mau lebih akrab Kitty juga boleh. Aku bagian konsultasi di copywriter di Maverick juga. Sebelumnya selama kurang lebih 4 tahun juga di digital. Seperti itu. Mari berproses bersama hari ini. Siap.
Thank you, Sin. Nah, hari ini sesuai dengan tadi ini namanya content planning dan perencanaan konten, SEO dan copywriting. Hari ini kita mau belajar hal-hal yang mungkin teman-teman udah cukup familiar, tapi kita gali nih lebih lanjut. Sama kayak yang tadi teman-teman Lingkar Madani udah sampaikan, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada keluhan gitu, misalnya audionya nggak kedengeran atau kurang jelas, itu boleh banget langsung taruh di kolom chat. Nah, kita mulai ya sesi hari ini. Coba, sesi hari ini bakal lebih interaktif, jadi bisa langsung ketik chat atau kasih reaction kalau misalnya setuju ataupun tidak setuju. Oke, kita tuh tadi ada 6 orang ya dari teman-teman NGO ya. Nah, dari ke-6 teman-teman ini nih, kira-kira ada nggak pertanyaannya, ada nggak yang nggak main sosial media? Coba kita lihat. Kayaknya nggak ada. Bisa di chat gitu, nggak ada. Ini 5, 4, 3, 2, 1. Tandanya main sosial media semua ya. Dan ternyata emang bener nih, sekarang hampir 70% masyarakat Indonesia itu, khususnya di perkotaan, mereka terekspos dengan yang namanya sosial media. Dan hampir 98% dari penggunaan internet dan sosial media di Indonesia itu diakses menggunakan handphone. Tandanya segala macam aktivitas gitu kan ya, itu harus mobile first. Aplikasi mobile first banyak banget, kayak ada Instagram, Facebook, dan lain sebagainya yang kita bakal lihat. Nah, boleh di next KBU? Ketika kita ngomongin tentang strategi dan perencanaan konten, itu ada 2 hal, ada strategi dan perencanaan. Apa sih sebenarnya strategi gitu kan ya? Simpelnya atau cara mudahnya adalah bagaimana strategi merupakan bagaimana sih cara kita pergi dari titik A ke titik B gitu kan. Dan itu beneran bergantung dengan objektif. Masing-masing dari NGO, masing-masing kampanye tentu punya objektif yang berbeda. Makanya kita nggak bisa nih nyamain strategi. Misalnya saya sebagai NGO lingkungan dengan Cindy yang bergerak di NGO hak asasi manusia, itu nggak bisa. Sangat tergantung dengan objektif yang masing-masing NGO tulis. Gitu. Nah, dalam mengatur strategi ini kita punya 3 poin nih ketika kita ngomongin tentang konten. Pertama, kita harus mengatur strategi. Kedua, kita membuat konten kreatif. Dan ketiga adalah menilai performanya. Nah, aku mau nanya nih ke teman-teman sekalian. Kira-kira sejauh ini nih, aku yakin sih pasti teman-teman udah punya sosial media semua maupun NGO-nya juga udah punya. Apa sih tantangan terbesar dari membuat konten atau merencanakan konten? Boleh diketik di kolom chat. Kita tunggu mungkin sekitar 1 menitan. Apa sih gitu, kita udah punya nih sosial media, udah punya Instagram, udah punya Twitter, Facebook, tapi kayaknya enggak gitu lah. Coba boleh diceritain. Ya, lagi pada semangat ngetik. Ya. Boleh. Niat apa nih Kak? Niat untuk mengerjakan. Ada yang aku lihat. Coba kita tanya. Oh, bingung nuliskan keren di mana? Oke, itu nanti bakalan dijawab sama Cindy ya. Mungkin kita tanya temen dari, aku pilih nih salah satu ya. Jadi kayak sekolah. Kita pilih yang tadi foto bareng, kayaknya ada Anissa nih dari Traction Energy Asia. Gimana Nis? Oh, udah langsung dijawab, mencegah untuk dipilih. Menyesuaikan konten dengan target audience. Oke, menarik banget. Itu bakalan dibahas juga di sini. Oke, kurang lebih kita ada ngomongin soal tulisan, tentang audience. Kalau ngomongin soal audience, juga biasanya kita ngomongin tentang platform. Oke, ada lagi nih, Gina. Tantangan terbesar adalah isu-isu yang sebenarnya cukup berat dengan data dan bagaimana disampaikan kepada audiens. Betul banget. Pasti teman-teman NGO di sini punya banyak banget resources, tapi kadang-kadang sering ditaruh langsung plek ketiplek gitu kan ya, kalau bahasa Sundanya langsung di konten. Hari ini bakal dibahas semua.
Jadi bisa dicatat, bisa di screen capture, kalau mau slide-nya juga nanti bisa minta ke teman-teman. Oke, kita bisa next slide. Itu adalah gimana sih cara memulai content planning atau perencanaan konten. Menjawab pertanyaan Mbak Nisa gitu, di next slide, pasti teman-teman udah familiar nih ya sama akun-akun ini gitu, logo-logo ini. Ada yang tahu nggak di antara kelima jenis platform ini nih, yang mana sih yang paling digemari sama masyarakat Indonesia? Coba di antara 5 ini aja, ini tahu kan logo apa aja? Bisa ditulis di chat apa nih? Apakah TikTok? Oke, menarik. Oke. Nah, pasti ini doyan ini, doyan dance. YouTube, oke. Jawaban yang benar berdasarkan data dari tahun 2021 sebenarnya itu adalah Facebook. Hampir sekitar 61% pengguna internet di Indonesia yang mobile first itu menggunakan Facebook. Tapi benar tuh, TikTok dan YouTube itu merupakan platform yang paling sering digandrungi sama anak muda. Setidaknya orang Indonesia nih yang umuran dari let's say 20 Gen Z itu 2021 ya, 21 ke bawah itu menghabiskan waktu 1 jam di TikTok dan YouTube. Di usia sekitar millennials juga menghabiskan waktu kurang lebih yang sama di YouTube khususnya. Kalau TikTok lebih fokus ke generation Z. Nah, oke. Facebook mungkin sosial media paling populer gitu ya. TikTok dan YouTube orang pasti kesana tiap hari untuk menghabiskan 1 jam. Tapi rupanya nih Instagram media yang engagement-nya paling tinggi. Dalam artian apa? Engagement itu adalah interaksi antara pengguna, user gitu kan ya, akun dengan akun lainnya. Hampir 10 kali lipat ketimbang Facebook. Kalau TikTok dan YouTube mungkin saat ini masih sering satu arah, tapi Instagram itu adalah 10 kali lipat interaksi organik lebih tinggi ketimbang Facebook. Nah, ini tuh menjadi hal menarik. Kenapa sih bisa seperti ini gitu? Tentu saja masing-masing platform itu mengundang audiens yang berbeda, dan sehingga konten yang kita harus taruh di sana juga berbeda-beda. Nah, kalau kita klik nih Instagram, kita biasanya ngeliat apa sih di Instagram? Coba kita bisa ngeliat kalau influencer zaman dulu itu siapa? Alvarin gitu kan ya, atau siapa lah influencers traveler gitu yang ya Ayla Dimitri fashion gitu kan ya. Itu semua ditaruh di Instagram. Sesuatu yang berbau visual, yang indah, estetik, itu ada di Instagram. Tapi akhir-akhir ini kita juga sering lihat nih, kalau teman-teman baca media gitu ya, teman-teman media tuh udah mulai menaruh highlights atau ringkasan berita di Instagram. Jadi fotonya ada teks, terus beritanya di captionnya. Lalu ada juga memes gitu. Tentunya ada inspirasi video viral, dan yang unik adalah messaging. Banyak dari anak muda, khususnya usia 35-25 tahun, millennials, menggunakan Instagram untuk messaging. Dan nggak jarang juga nih, orang-orang lebih sering nanyain masalah ke customer service segala macam tuh di Instagram. Ketimbang karena katanya lebih mager aja gitu loh nelpon orang, mendingan diketik aja, padahal lebih cepat telepon gitu kan ya sebenarnya. Itu untuk Instagram. Terus yang kedua nih, kalau kita next kliknya itu ada TikTok. TikTok itu lebih cenderung konten-konten panas, cepat naik tapi cepat turun juga. Biasanya semua tren, tantangan, challenge itu ada di situ. Tapi umurnya biasanya nggak panjang. Umurnya sekitar 1-2 hari, 3 hari. Paling lama seminggu lah, kecuali itu memang di backup sama perusahaan besar gitu yang marketingnya terus-menerus. Nah, karena sering naik turun, viral segala macam, konsistensi dari kreator dan komunitas itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi bisa aja kalau di TikTok itu bisa one hit wonder. Kita punya satu konten yang works very well, tapi kalau pas kita lihat nih, klik akunnya, kok yang lain likes-nya nggak begitu banyak ya, atau views-nya nggak begitu tinggi ya.
yaitu namanya TikTok. Dia adalah content distribution platform. Nah, selanjutnya itu ada Twitter. Kalau diklik kita bisa tahu nih apa aja. Twitter ini biasanya karena dia text based, heavy banget di teks, itu kegemarannya teman-teman yang suka banget nulis. Misalnya teman-teman jurnalis suka banget bikin thread panjang di Twitter. Atau kantor-kantor berita dia suka memberikan informasi. Atau pernah denger ini nggak? Twitter do your magic gitu. Itu talkability dan spreadability-nya itu tinggi karena dia teks ringan dan bisa dibaca sama siapa aja. Jadi kalau misalnya mau dibahas sama Cindy, ningkatin SEO, ningkatin pencarian, itu kita bisa pakai Twitter. Nah, Twitter juga sekarang berkembang menjadi tempat buat membangun meme, komedi, atau mungkin membangun isu. Kalau teman-teman main Twitter, di sebelah kanan, kalau nggak salah, itu kita bisa milih topik yang sesuai dengan yang kita suka. Atau topik yang biasa kita follow atau kita tweet gitu, kita ketik. Nanti Twitter tuh membaca nih masing-masing teksnya supaya masuk ke algoritma kalian. Itu ya kurang lebih menyentuh sedikit lah kenapa SEO itu penting. Karena nanti dibaca sama algoritma. Nah, platform keempat adalah Facebook. Facebook nih mungkin, aku nggak tahu nih ya teman-teman di sini umurnya berapa, tapi mungkin biasanya nih Facebook ini lebih populer di kalangan orang tua saya, generasi X berarti ya di atas generasi Y. Mereka nih biasanya silaturahmi gitu ya di keluarga, terus mereka juga sharing momen-momen berharga, foto lebaran, ada foto Natal, tahun baru, semuanya taruh di Facebook. Yang like dikit, paling cuma tante, om, atau anak. Makanya Facebook ini biasanya lebih kekeluargaan. Ataupun komunitas, itu kan ada Facebook group gitu, khusus di Indonesia. Tapi kalau di negara lain cukup berbeda landscape. Nah, Facebook juga sangat erat dengan jurnalisme. Kadang-kadang berita-berita juga dinaikin tuh di situ sama teman-teman. Yang terakhir itu adalah YouTube. Nah, YouTube ini pasti dong, semua orang udah tahu nonton video di YouTube, nonton podcast, nonton musik, nonton segala macam tuh di YouTube. YouTube ini baik untuk konten-konten jenis yang panjang, video berdurasi panjang. Biasanya sekitar 3-20 menit. Nah, kontennya apa itu tergantung. Sukses atau enggaknya juga tergantung apakah mengikat atau enggak. Gitu kan, kelas-kelas sebelumnya mungkin udah pernah. Dan mostly konten hiburan. Konten yang kasarnya menarik, entertainment, tapi orang juga jadi tahu ya kalau di TV itu dulu Trans 7 on the spot gitu kan ya. Sebenarnya video-videonya juga masuknya dari YouTube juga. Nah, ketika kita udah mengetahui nih jenis-jenis platform, kita udah tahu audiens seperti apa di sana. Kita udah tahu nih konten apa yang sebenarnya kita harus posting, karakternya seperti apa sih. Terus ada muncul pertanyaan, lalu saya harus menjadi seperti apa nih? Jati diri apa sih yang harus saya tunjukkan? Ada beberapa catatan penting di next slide-nya. Penting untuk mengakui karakter di perusahaan atau NGO tempat kalian bekerja. Ingin ditunjukkan seperti apa sih? Kita mau casual, kita mau bersahabat gitu kan ya. Apakah kita mau merendah, sederhana, down to earth, akar rumput banget gitu kan ya. Terus apakah kita mau jenaka, doyannya bergurau gitu ya dengan followers kita, atau mau serius karena isu ini adalah satu isu yang sangat serius misalnya. Itu semua tergantung teman-teman, nggak ada benar, nggak ada salah juga. Cek lagi nih, seperti apa sih komunikasi kita, objektif kita apa, kampanye kita seperti apa, audiens kita siapa, dan platform yang kita gunakan seperti apa. Gitu. Baru kita menyesuaikan nih jati diri ini. Si jati diri ini itu bisa dibangun oleh beberapa hal. Satu, oleh visual tentunya.
Mungkin kalian yang pakai graphic design, itu ada font, ada elemen key visual gitu kan ya. Tapi paling mudah itu tersirat lewat COV. COV itu adalah copy on visual, yang teks yang ada di gambar, namanya COV, dan juga captions. Ini bakalan jelasin lebih lanjut sama sini. Sampai sini ada yang bingung-bingung nggak atau ada yang kurang jelas? Nggak apa-apa lah. Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Dan jangan ragu, langsung aja klik di situ. Jadi biar nggak lupa gitu ya. Biar dan kontekstual juga. Gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ada 4 langkah mudah. Gimana sih cara kita membuat content planning? Satu adalah kita harus membuat konten pilar. Kedua, identifikasi. 3, kalender. Dan 4, daur ulang. Daur ulang konten ya di sini ya, bukan cuma sampah yang kita daur. Nah, kita mulai dari slide selanjutnya adalah konten pilar. Dijelasin satu-satu. Kalau bingung atau misalnya kecepatan atau linglung, itu langsung aja ditanyakan ya. Konten pilar. Ini adalah 3 konten pilar yang biasanya atau paling umum dipakai oleh para NGO. Nggak hanya ini doang. Ini hanya observasi aja dari observasi saya sendiri. Biasanya ada yang namanya konten edukasi. Konten edukasi ini biasanya mengajarkan atau memberikan informasi kepada penonton. Informasinya apa? Bisa apa aja. Bisa tentang kampanyenya, bisa tentang isunya, bisa tentang NGO-nya sendiri. Tak kenal maka tak sayang. Lalu yang kedua adalah inspirasi. Konten-konten yang tujuannya untuk mengajak orang bertindak. Ada call to action, CTA. Atau bahasa Indonesianya adalah panggilan untuk bergerak, tergerak, seperti itulah. Selain ada call to action, gitu kan ya, ada tujuan untuk bertindak, si inspirasi ini juga biasanya membuat orang merasa nyaman gitu ya, feel good, jadi seneng, jadi begitu ya ternyata dari konten inspirasi. Yang ketiga, dan bukan yang terakhir tentunya, ada banyak banget, ini hanya yang utama aja, adalah kolaborasi atau kemitraan. Tujuannya apa? Sederhana. Tujuannya adalah untuk menunjukkan isu ini atau permasalahan ini adalah sesuatu yang penting, yang diakui juga oleh pihak-pihak yang kredibel. Gitu. Misalnya, isu ini tidak hanya didukung oleh kami, tapi didukung juga oleh kelompok A atau ibu A dari organisasi A, atau bahkan tokoh-tokoh besar gitu kan ya. Nah, ketika kita sudah tahu nih soal pilar-pilarnya, kita mulai mengidentifikasi konten. Di next slide-nya itu ada penjabarannya. Tadi ada pilar yang namanya pilar edukasi. Saya ambil contoh di sini pakai konten dari WWF, yang mungkin teman-teman juga udah cukup tahu ya dari NGO ini. Kita coba identifikasi konten dari WWF. Pilar edukasinya itu mereka biasanya menawarkan produk atau jasa atau informasi tentang isu. Di sini contohnya adalah soal emisi global. Emisi global ini masih naik loh. Ini adalah hal-hal yang kalian perlu ketahui. Lalu biasanya sistemnya karosel, di slide. Informasi yang membuat, saya dari nggak tahu jadi tahu nih. Terima kasih. Gitu. Lalu pilar yang kedua, inspirasi. Biasanya bisa konten estetika yang indah-indah, konten yang lucu, atau membuat orang terinspirasi dan tergerak. Di sini contohnya adalah si Madagaskar ini. WWF mencoba untuk menjelaskan bahwa Madagaskar ini indah loh, lihat loh, cantik. Dan kalau misalnya kita tidak lestarikan daerah ini, yang terjadi adalah ya anak cucu kita nggak bisa melihat keindahan ini. Yang ketiga, itu adalah konten kolaborasi atau kemitraan. Bisa profil dari seseorang, profil dari kalian, profil dari pendukung kalian misalnya. Siapa aja sih orang-orangnya, dan juga kampanye kolaborasi.
Misalnya di sini tuh WWF bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Ditunjukin tuh, ada logo di bajunya, ada seragamnya. Oh, ternyata program ini didukung juga ya oleh pemerintah atau oleh tokoh-tokoh besar. Itu cukup menarik tuh untuk meningkatkan kredibilitas. Ketika nih kita udah lihat, oke, fine, konten kita udah tahu, platform udah tahu, audiens udah tahu. Tapi kenapa ya likes-nya cuma 2? Itu juga cuma akun saya sama akun manajer saya gitu misalnya. Kenapa ya? Apa sih faktor yang membuat suatu konten ini sukses gitu? Di next slide, itu ada 5 step. Faktor sukses adalah sukses. Suksesnya adalah 1, simplicity, tunjukkan hal yang sederhana. Semakin sederhana, semakin mudah orang mengingatnya. Yang kedua adalah tidak terduga. Bisa pakai fitur-fitur yang ada di Instagram atau ada di sosial media misalnya untuk menunjukkan suatu cerita yang ya unexpected. Contohnya di Twitter tuh ada sistem thread. Thread itu dimana kita melanjutkan dari tweet 1 ke tweet 2 ke tweet 3 itu masih nyambung tuh. Jadi kita bisa bacanya panjang. Bisa misalnya di cerita di tweet yang pertama itu tentang isu yang indah. Lalu ada plot twist nih. Plot twist di tweet keempat. Orang pasti bakal lebih kayak, oh mengingat hal tersebut. Ya, gue pernah baca nih di Twitter yang awalnya ceritanya indah, misalnya keindahan laut di Alor misalnya. Tapi ternyata di tweet terakhir tuh nunjukin bahwa terumbu karangnya udah mulai mati gitu. Itu unexpected orang-orang. Lalu konkret. Konkret itu adalah penggunaan bahasa yang mudah atau dapat dibayangkan. Jadi ketimbang menggunakan satu hal yang kayak isu ini adalah isu penting, isu serius gitu. Ya apa gitu kan, jelaskan seberapa sih seriusnya gitu kan. Nah, lalu ada yang namanya kredibilitas. Tadi udah sempat disinggung sedikit, kredibilitas itu adalah meminjam kredibilitas atau menambah kredibilitas kita dengan kredibilitas para ahli. Dan yang terakhir adalah emotional story. Bikin baper, nggak perlu bikin sampai nangis gitu kan ya. Tapi menyentuh. Misalnya cerita-cerita tentang field work. Kalau misalnya teman-teman ada yang bekerja di bagian HAM gitu, hak asasi manusia, atau misalnya di bidang kesehatan gitu. Kita bisa highlight cerita bagaimana sih misalnya ibu-ibu di Nusa Tenggara Barat berjuang untuk mendapatkan akses air bersih atau misalnya akses obat-obatan gitu. Kita ikutin point of view-nya. Jadi ceritanya sehari menjadi mamak di NTB misalnya seperti itu. Kisah-kisah emosional yang bikin orang tergetar, oh ya ampun ternyata saya nih hidup di Jakarta, hidup mungkin di Medan, di Makassar, itu ternyata mudah ya ketimbang hidup di tempat-tempat lain. Itu emotional story. Nah, kita lanjut. Poin ketiga, ini yang cukup taktikal dan bisa banget diimplementasikan, adalah membuat konten kalender. Kita udah bikin nih, kita udah tahu semua-muanya. Sekarang waktunya menata. Kasarnya makanan nih udah siap semua nih, bahan-bahan udah ada, masakannya udah jadi. Yuk kita tata meja kita supaya ketika orang datang ke rumah kita rapi gitu. Kita tahu misalnya soto, mana nasinya di mana minumannya. Penataan ini bisa dibantu oleh si konten kalender ini. Ada QR code di bawah, itu bisa bisa di snap gitu atau di screen capture, nanti bakal masuk ke satu dokumen. Di dokumen itu kurang lebih tampilannya seperti yang di kanan. Tujuannya apa sih kita membuat konten kalender? Tentu saja untuk merapihkan konten-konten kita supaya terjadwal. Kita bisa ngeliat nih momentum apa aja sih yang bisa diikutin atau di tap in. Terus kita juga bisa melihat nih konten mana aja sih yang bolong dan kira-kira kita bisa isi apa aja nih si kontennya itu. Terus kita juga bisa melihat tanggal penting yang bisa diikuti. Kadang ada beberapa pertanyaan nih dari rekan-rekan Nejo. Saya nih harus ikutan tren, apa bikin tren?
Itu. Nah, itu tergantung lagi nih, seberapa siap sih kalian untuk membuat suatu tren. Kalau misalnya masih awal-awal, masih nggak pede, kita coba tap in sama tanggal-tanggal menarik gitu, tanggal-tanggal nasional, hari nasional, atau hari libur gitu misalnya. Di halaman selanjutnya, itu semoga tidak terlalu kecil. Ini contoh pengisiannya. Kita lihat di bulan Oktober, kita merayakan yang namanya anggap aja kita tadi tes. Jadi di bulan Oktober ini tanggal 2 ada hari batik nih. Terus hari Senin kita mau ngapain ya? Kita bikin konten tiap hari Senin seru, di mana kita bikin games gitu kan ya, tentang fakta unik tentang tumbuhan laut misalnya, atau hewan-hewan laut tiap hari Senin. Lalu kebetulan nih kita juga ada lomba bersama dengan Sony misalnya, atau GoPro, lomba foto bawah laut. Promosi lomba di hari Selasa, hari Rabu, dan juga hari Kamis ada konten Throwback Thursday misalnya. Kita gimana ya mengingat-ingat masa lalu gitu kan, yang mengingat ketika hutan Kalimantan masih ada pohonnya gitu misalnya. Terus nih tanggal 2 nih kebetulan Hari Batik Nasional. Nah, tapi kan kita organisasi lingkungan ya, organisasi tentang hewan dan kesejahteraan lingkungan, gimana cara kita tap in-nya? Tenang, ada banyak cara. Ada banyak cara ya. Cara kreatifnya misalnya kita taruh tim lapangan kita gitu kan ya, yang lagi naro tracker paus di lautan Banda ceritanya, tapi pakai baju batik gitu kan ya, batik misalnya dari Cirebon gitu, ternyata karena ibunya adalah seorang pembatik di Cirebon gitu, tapi anaknya jadi dokter hewan ngejar-ngejar paus. Itu cerita adik saya dokter hewan dan dia kerjaannya gitu ke laut, terus taruh tracker di binatang-binatang laut. Lucu. Anyway, agak intermezzo dikit. Terus kalau misalnya lihat nih di bawah, itu ada platform-platformnya. Jadi ketika kita udah tahu nih kontennya seperti apa, kita bisa sesuaikan. Kira-kira konten Senin Seru ini akan bagus di mana sih? Kalau dibayangin nih, misalnya gambarnya akan bagus seperti ini, visualnya indah, kayaknya lebih cocok ditaruh di Instagram deh. Ya udah, taruh aja tuh di bawah, disilangin Instagramnya. Terus misalnya promosi lomba, karena ini lomba se-Indonesia, semua orang harus tahu lewat semua platform. Berarti di Facebook, Instagram, Twitter harus dinaikin semuanya. Ya udah, centangin semua gitu. Sama dengan konten-konten lain, Thursday atau tim lapangan, inspirasi Sabtu, it works the same way. Gitu kurang lebih. Kalau misalnya memang nggak bisa dibuka si QR-nya, kabarin ya, nanti kita coba akses supaya nggak bisa diakses. Dan terakhir nih adalah daur ulang. Daur ulang konten ini berguna untuk ketika kita mandek banget ya, aduh ya ampun, apa ya bikin konten gitu. Anggap saja hari ini adalah hari harimau sedunia, gitu kan ya. Kita bisa merayakan, kita bisa naikin konten Selamat Hari Hewan Sedunia, gitu, atau Selamat Hari Harimau Sedunia, gitu kan. Lalu kita turun nih kontennya untuk di platform-platform lain. Sebut saja misalnya di Twitter. Tahu nggak sih 7 fakta tentang harimau? A thread, gitu kan. Biasanya orang-orang Twitter isinya 7 tweet, isinya foto-foto lucu harimau dan fakta-fakta lucu. Terus bisa juga kita mau bikin satu kita punya aset gitu dari tim lapangan pas bekerja sama dengan suatu konservasi, itu video 12 menit habitat harimau di Indonesia. Kita bisa naikin itu ke YouTube di hari yang sama. Nah, terus kalau misalnya teman-teman punya blog atau menggunakan Instagram gitu sebagai microblog, bisa juga nih bikin kesamaan harimau dengan manusia. Gitu. Judul-judulnya harus menarik dan cukup bikin orang penasaran. Itu nyambung sama yang nanti Cindy akan sampaikan tentang copywriting, gimana sih kita menggayat gitu ya atensi dari orang. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aku masih punya 2 slide lagi sih sebelum pergi ke sini. Misalnya ada, kita
Tunggu 30 detik. Boleh sambil minum dulu ya Bun, agak haus saya. Oke. Kalau misalnya nggak ada, kita coba next. Di sini coba boleh diceritain kali ya teman-teman, banyaknya tuh pakai Instagram kah, Twitter kah, atau Facebook? Ini boleh diketik aja. Kira-kira yang paling sering digunakan untuk berhubungan, berkomunikasi dengan para audiens dari masing-masing NGO. Audiensnya ya Instagram. Wah, paling lengkap nih kayaknya Mbak Gina. Ada Instagram, YouTube, Twitter. Oke, berarti pas ya. Contoh konten saya adalah Instagram. Ini sangat-sangat basic banget. Kayaknya teman-teman juga pasti tahu. Di konten anatomi Instagram itu ada header information. Cuman yang saya akan bahas adalah keuntungan-keuntungan dari menggunakan fitur-fitur. Jadi di bagian atas nih di header information itu ada yang namanya identitas dan kolaborator. Identitas kita sebagai yang posting dan kolaboratornya. Ketika kita berkolaborasi menggunakan si feature ini, konten kita terekspos di dua audiens. Misalnya audiens saya dan audiens Cindy gitu. Jadi misalnya kalau saya punya follower 1 juta, Cindy punya follower 1 juta, kemungkinan reach-nya itu bisa 2 juta, 2 kali lipat. Itu. Jadi bisa dipergunakan nih, apalagi untuk konten kolaborasi dan kemitraan. Itu bisa menggait lebih banyak orang. Kalau misalnya teman-teman punya brand ambassador gitu, atau misalnya goodwill, atau punya satu orang influencer lah sebut saja begitu, itu bisa juga kita gunakan si collaboration feature ini. Kedua adalah lokasi. Ini sering diselewengkan, tapi cukup penting kalau misalnya teman-teman pengen orang untuk melihat lokasi tersebut. Karena bersifatnya seperti tag, kayak hashtag, geotagging, dan lain sebagainya. Ketika diklik gitu, orang jadi tahu nih lokasinya di mana. Biasanya ini saya gunakan, atau saya sarankan untuk organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pariwisata atau pemberdayaan. Jadi misalnya salah satu organisasi yang yang saya tahu, mereka tuh memberdayakan ibu-ibu di daerah Ternate, di daerah Ternate, di satu spesifik desa spesifik gitu kan ya. Jadi mereka tuh selalu taruh taggingnya di situ, sehingga ketika orang melihat kontennya nih, oh ibu-ibu lagi misalnya membuat sesuatu, di mana nih lokasinya? Ketika diklik keluar petanya, oh saya nanti mau ke Ternate, saya harus ke sini nih gitu. Sama misalnya ketika sempat juga NGO soal mangrove di daerah Maros di utara Makassar. Itu ketika diklik, oh ternyata tuh ada ya yang seperti ini gitu kan ya, meningkatkan pariwisata dan sebagainya. Tentu ini nggak bisa digunakan oleh semua NGO, bisa sesuai kebutuhan aja. Tadi beberapa contoh yang pernah saya sarankan ke rekan-rekan. Lalu di bagian tengah nih ada aset kreatif, ada desain dan foto tentu yang disesuaikan dengan gaya dari masing-masing NGO. Dan bagian menarik nih adalah COV, copy on visual yang tadi saya bilang. Kalau misalnya ingat nih, cara untuk sukses ada S yang pertama adalah simplicity. COV itu biasanya dalam aset kreatif usahakan hanya 10 kata. Kenapa 10 kata? Karena orang punya atensi yang sangat rendah. Apalagi anak-anak muda. Kalau misalnya teman-teman menargetkan audiens muda ya, mereka tuh begini terus kayak tiap hari. Jadi harus cepat, padat, dan singkat untuk menangkap atensi mereka. 10 kata itu yang direkomendasikan. Kalau bisa lebih pendek, lebih baik. Terus kalau misalnya teman-teman bilang, tapi data saya banyak, atau informasi yang saya ingin sampaikan tuh banyak banget, Mbak, gitu. Nah, itulah faedahnya caption. Jadi teman-teman bisa bercerita nih di caption. Ketika udah menangkap atensi nih, misalnya, wow, apa
panas sekali ya, gitu misalnya. Orang kayak apa sih ini panas sekali? Mereka akan lebih tertarik untuk membaca caption, gitu. Kalau saya nggak tahu di pelatihan sebelumnya apakah sempat ngomongin tentang penulisan press release atau segala macam, tapi di public relation itu ada yang namanya lead. Lead itu adalah hal yang mengandung 5W1H. Di situ adalah kesempatan kita menarik atensi jurnalis atau pembaca supaya mereka mau lanjut ke bawah. Bawahnya sih nggak begitu penting, mau data kita bagus, relevan segala macam, nggak akan penting kalau atasnya lead-nya itu nggak menarik. Sama kayak di caption Instagram. Kita taruh dulu nih, bam gitu di COV 10 kata atau kurang, yang bikin orangnya apa sih gitu kan ya. Lalu baca, scroll sedikit aja. Baca sekitar 2-3 baris atau sekitar 2 kalimat gitu kan ya. Oh ternyata isunya menarik nih. Lanjut baca. Lalu ada call to action. Klik di bio ya. Atau segala macam. Ada 2 contoh yang saya gunakan, partner dari Maverick di halaman selanjutnya. Contoh konten yang menurut saya simple dan menarik. Yang pertama itu di sebelah kiri. Itu dari CSD. Visualnya itu anak SD. Oke nih kita tahu nih, merah putih bajunya. Tulisannya adalah mewujudkan Indonesia emas dengan menaikkan cukai rokok. Oke, dari gambarnya kita udah tahu nih apa sih kontennya, gitu kan? Oh berarti kita akan ngomongin tentang masa depan anak-anak Indonesia kalau cukai rokok naik, gitu. Terus kita lihat nih captionnya. Mereka di captionnya ini cukup interaktif gaya bahasanya, cukup kasual dan engaging gitu ya. Mereka bilang ada call to action-nya, yuk simak catatan lengkap kami di sini. Jadi ada ajakannya nih, ada ketika orang baca, udah tahu mau ngapain gitu. Oh iya kita harus baca ya. Terus mereka juga taruh hashtag. Hashtag juga gunanya sama kayak lokasi. I think you guys have already know that. Kita pindah ke sebelah kanan itu Peacegen. Kalau teman-teman you're lucky enough to have a graphic designer on your team, itu bisa banget dimanfaatin. Bisa menemukan karakter baru nih daripada desainan tambal-tambal foto gitu kan ya. Mungkin dia bisa diminta untuk bikin karakter dong. Karakter dari NGO kita nih yang benar-benar legendaris gitu kan ya. Kalau Peacegen menggunakan karakter-karakter ini, bisa dilihat nih kalau nanti teman-teman cek Instagramnya, itu beda-beda. Ada yang Muslim pakai jilbab gitu kan ya, ada yang pakai baju Tionghoa, ada yang terlihat rambutnya keriting gitu kan ya. Oh, kita tahu nih dari gambar ini, Peacegen merupakan NGO yang bergerak di bidang diversity atau keberagaman. Lalu kita baca captionnya, meskipun kontennya adalah selamat menunaikan ibadah puasa, Peacegen ini bisa menaruh message dari NGO-nya di dalam caption dan visual juga. Dia bilang bahwa kita bisa merasakan betapa indahnya keragaman menu buka puasa. Ada kurma Arab, siomay dari Cina, dan lain sebagainya. Dan dia juga mengajak orang-orang untuk interaksi dengan kontennya. Cara yang gimana? Mereka cuma tulis caption sederhana. By the way, ada keragaman apa aja nih di mejamu? Gitu. Orang jadi tertarik untuk, oh kalau aku sih makannya gorengan khas Jakarta Barat misalnya kayak gitu. Itu bisa banget. Dan orang-orang akan cenderung lebih engaging dengan konten-konten seperti ini yang cepat, lengkap, dan juga captionnya menarik. Nah, dari sini bisa dilihat nih gimana sih kekuatan cerita, kekuatan teks itu bisa mengambil atensi dari orang-orang. Selanjutnya, Cindy nih bakalan bercerita tentang copywriting dan SEO. Nah, sebelum itu, kita istirahat dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita pindah ke sesi copywriting? Oh, ada. Oh, saya tidak baca, boleh tolong dibacain. Agak hilang. Oh. Ini. Isu-isu yang, oh belum Kak. Oke, baik dulu.
Dari Bio mau udah nggak apa. Oke. Siap. Kalau nggak ada, aman. Berarti semoga tidak bertanya karena memahami ya, bukan karena tidak mengerti. Betul banget kata Bang Dav. Jangan sungkan untuk bertanya. Kalau bingung, kalau apa, langsung open mic, langsung chat. Kalau malu, boleh di Japri. Nanti saya bacain pertanyaannya. Itu saja. Silahkan ke sini ke bagian copywriting. Halo semuanya, semoga Halo semuanya, diulangin lagi. Semoga belum ngantuk ya. Oke, take over dari Alia ke Cindy. Sekarang aku mulai dari pembahasan copywriting ya. Tapi pertama-tama, aku mau bertanya dulu nih ke teman-teman sekalian. Kalau misalkan teman-teman kayak ngeliat iklan, baik itu waktu kita commute atau misalkan scrolling sosial media, teman-teman itu lebih ngeliatin di visualnya atau di tulisannya. Boleh coba di chat tulisan Kak. Nggak pasti, ini nggak ada benar atau salah karena setiap orang itu ada preferensi masing-masing. Terus juga kalau misalkan anak zaman sekarang kebanyakan lebih ke visual ya, karena scrolling ya visualnya iya betul. Ya, oh iya benar, semuanya visual ya. Makanya tadi Alia sempat bilang kalau misalkan di copy on visual di COP itu maksimal 10 kata karena kebanyakan dari kita melihatnya di visual seperti itu. Nah, selanjutnya nih aku mau nanya lagi, ada nggak dari kalian yang punya memorable tulisan di iklan atau di campaign? Contohnya kalau misalkan aku commute ada iklan Tokopedia, jadi kayak dia belanja Tokopedia aja gitu. Ada nggak kira-kira yang teman-teman rasa itu memorable atau jadi kalau misalkan lihat itu tuh langsung ingat oh ini Tokopedia gitu kan. Cintai produk-produk Indonesia, iya. Itu juga betul. Kalau misalkan ada yang masih malu-malu untuk ngetik, aku coba tanya ya. Kalau misalkan kulit bisa, maaf ya. Dah aku ya nggak apa ya. Kita ketawa-ketawa dulu nih sebelum. Aku takut kalau misalkan kalian ngantuk nggak ya? Karena ini sebagai teman. Aku dan kau suka dan kau, tapi engkau kayak nggak. Itu plesetan, jadi kayak ketahuan umurnya ya. Oh ini kebanyakan pasti lebih ke brand, tinggi itu ke atas bukan ke samping. Mantap. High low. Oke. Coba kalau misalkan aku coba nanya, kalau misalkan ini ada yang tahu iklan ini, pasti ada jalan. Ayo coba. Tadi aku udah bisa ini dan kau kulit manis ada yang sangat tahu, tinggi ke atas bukan sana itu halo. Nah ya Gojek ya betul, pasti ada jalan itu Gojek. Coba selanjutnya ada yang tahu kampanye ini? Nih kalau misalkan lagi jalan atau lagi di commute juga sih sekarang lagi banyak spanduk ini. Bahkan kalau misalkan aku lari di GBK, wah langsung Mbak Anissa pintar 100. Di sini nggak ada giveaway ya sebetulnya. Oke, ini betul dari G20 Indonesia 2022. Coba yang agak lebih susah kalau misalkan nggak follow Instagramnya sih. Pakai sampai habis. Ada yang tahu mungkin kalau misalkan follow? Ini kolaborasi. Cluenya ini kolaborasi dua NGO. Oke. 5, 4, 3,5, 2, 1.
Satu, ini, waduh nggak ada ya, belum ada yang follow ya. Ini adalah kolaborasi dari Life with Less dengan Zero Waste. Selanjutnya, terakhir, ini yang tadi aku bilang, kalau misalkan lagi commute MRT, ini kencang banget tulisannya, borong Tokopedia saja, seperti itu. Nah, jadi perlu diingat, kalau misalkan iklan atau kampanye yang keren itu, kita kerja bareng udah. Ini nggak cuma dari visualnya aja, tapi juga dibantu dengan copywriting yang menarik dan memorable juga. Seperti itu. Selanjutnya ini jadi kayak copywriting itu bukan sekedar jargon atau tagline, melainkan penulisan yang punya nilai dan bermakna. Jadi copywriting ini bertujuan untuk memasarkan atau mengiklankan sebuah produk atau jasa, mendorong audiens kita untuk melakukan konversi. Jadi seperti ngeklik subscribe, mendaftar, pembelian, like, komen, melakukan engage ya. Jadi copywriting itu datang dari storytelling atau narasi yang baik dan kuat. Untuk di halaman selanjutnya, nah bagaimana sih caranya agar kaos dapat melekat di benak masyarakat? Tadi sesuai yang dari copywriting sebelumnya, dari storytelling atau narasi yang relevan ini, kita bisa mengangkat branding yang kuat. Jadi nanti ada engagement dari masyarakat seperti itu. Balik lagi, tujuan perusahaan yang jelas itu sangat penting ya. Jadi NGO-nya tuh sebenarnya tujuannya tuh seperti apa sih untuk jadi bisa jadi patokan. Kita tuh mau nulisnya, bangun narasinya tuh seperti apa. Harus relevan juga dengan masyarakat atau target audiens kita. Jadi harus ada mindset nih kalau misalkan kita harus disiplin mengembangkan kaos menjadi sustain seperti itu. Karena masyarakat hari ini itu sangat paham dengan kampanye atau iklan. Mereka tuh sangat tertarik ada apa sih cerita di belakangnya gitu. Coba kita masuk ke contohnya ya. Dari storytelling atau narasi yang relevan. Tadi sempat di quiz awal pakai sampai habis yang dari Life with Less dengan Zero Waste ini. Jadi mereka berangkat dari permasalahan sampah yang semakin meningkat. Salah satunya dari produk kecantikan. Mereka ini mengajak orang-orang untuk menggunakan produk sampai habis. Ada nggak di sini yang masih ada nggak sih kalau misalkan pakai facial wash, sabun cuci muka sampai yang dipotong, atau aku dong ya, aku colek ini. Atau sampo gitu dibalikin, itu kan dulu tuh sebenarnya cuma bercandaan, ya dikasih air, itu sebenarnya bercandaan kan, sampai digulung, iya benar, kalau odol kan gitu kan, pasta gigi maaf, itu tuh sampai yang digulung-gulung, sebenarnya itu jadi bercandaan, misalkan dulu tuh kayak bercandanya, iya anak kosan gitu kan, padahal itu bagusnya itu mendukung ini tentang daur ulang sampah, jadi kita tuh dianjurkan untuk pakai produk itu harus sampai habis. Lalu kayaknya kita dan Balulu bestie mengumpulkan kemasan kosong jadi agar dapat didaur ulang gitu ya. Lalu nggak cuma sampai situ aja, mereka jadi berkolaborasi dengan ekspedisi untuk pengirimannya dan brand kecantikan. Jadi mereka juga memberikan kemudahan. Kayak sebenarnya kan suka bingung ya, apalagi cecewean zaman sekarang. Cewek-cewek zaman sekarang kan suka ya cobain skincare A, cobain make up A, tapi ntar bingung ternyata cobainnya cuma sekelas 2 tetes tapi nggak dihabisin, atau mungkin bingung caranya buang bagaimana gitu. Jadi mereka juga collab sama ekspedisi, sama brand kecantikan juga, jadi ada keuntungan gitu. Jadi kopinya itu mereka simple, to the point dan menarik, pakai sampai habis. Dijelaskan juga pasti di Instagramnya. Jadi ini storytelling dan narasi yang relevan di masyarakat. Oke, masuk ke slide berikutnya. Ini branding yang kuat. Ayo, ada yang mengenali, mungkin ini yang sedang terkenal di masyarakat sekitar. Ini jadi ada, kalau misalkan kita lihat ada UNICEF dan grup asal Korea Selatan dari BTS, itu awalnya mereka ada campaign sendiri untuk Love Myself, kemudian dari mungkin fansnya yang banyak seperti jiwa, aduh tuh kan Balulu, kita sebenarnya memang sehati,
Jadi jadi untuk Love Myself ini karena dinilai kampanyenya berhasil, jadi UNICEF menggandeng mereka untuk karena meningkatnya isu mental health di seluruh dunia, bahkan nggak cuma di Korea Selatan ya. Jadi mereka awalnya mendapatkan Inspire Award, jadi kategori Integrated Campaign and Events. Lama-lama digandeng untuk campaign ke seluruh dunia gitu, digandeng ya sampai sekarang. Jadi yang terakhir itu dengan payung besar Love Myself, mereka yang terakhir itu stop kekerasan pada anak, seperti itu. Jadi kan brandingnya kuat ya kalau misalkan ada Love Myself, oh itu BTS dan UNICEF, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke hal berikutnya yang di engagement dengan masyarakat. Nah ini gimana sih cara biar kita bisa berinteraksi dengan masyarakat luas. Jadi ini ada Yayasan Greeneration Indonesia memberikan edukasi tentang plastik. Nah tadi kan sempat dibahas juga ya kalau sama Alia untuk konten itu harus yang bertanya-tanya gitu, atau tiba-tiba apa nih yang menarik gitu kan, kayak ini tuh edukasinya tentang plastik. Jadi karena banyaknya sampah plastik, terutama ya kalau misalkan di pantai, di laut seperti itu. Nah, Yayasan Greeneration Indonesia ini memberikan edukasinya tentang plastik, tapi nggak yang kayak plastik adalah gitu kan, nggak yang kaku itu. Cuma mereka ada plot twistnya nih. Jadi kayak apa benar dulunya itu plastik diciptakan untuk menyelamatkan bumi, tapi kok sekarang dimusuhi gitu. Jadi mengundang diskusi, lalu di captionnya itu nggak lupa ada call to action-nya ya. Jadi kayak mereka juga mengajak kita untuk kurangi dan bijak kelola sampah plastik gitu. Jadi simple sekali lagi, dan to the point aja untuk call to action-nya. Seperti itu. Ke halaman selanjutnya, mungkin dari sini agak kecepatan saya ngomongnya atau bisa lanjut. Semoga tidak mengantuk. Oke. Nah, langsung ke tips membuat copywriting yang menarik. Ini mungkin, nulis tuh gimana sih, kayak atau mungkin banyak yang kayak cuma tulisan doang gitu ya. Tapi sebetulnya kan ada beberapa yang menarik, ada yang cuma nggak memorable gitu kan. Itu awalnya kita menggunakan sudut pandang yang tepat dalam proses kreatif menulis sesuai dengan tujuan konten, yaitu perspektifnya. Nah, tujuan konten itu butuh identifikasi nih. Jadi pahami dulu jenis dan tujuan konten agar nemuin cara penyampaian yang tepat. Seperti itu. Jadi ini copywriting juga nggak lepas sih dari konten. Jadi kita tuh juga harus tahu kontennya tuh seperti apa sih, seperti itu. Jadi nggak cuma nulis dulu gitu, tapi harus tahu latar belakang kontennya tuh seperti apa, gitu. Lalu juga disesuaikan dengan target audiensnya. Nah, kita kan di sosmed kita kan kita bangun nih hubungan dengan audiens. Jadi tuh pahami dulu mereka tuh kebutuhannya apa sih. Tadi kan aku sempat lihat banyak yang mayoritas itu Instagram. Ada juga tapi yang masih di Facebook, ada di YouTube. Nah, ke platform-platform itu semuanya berbeda gitu audiensnya. Kalau misalkan di Facebook mungkin yang tadi sudah Alia sampaikan, lebih ke keluargaan, atau di Instagram itu masih scrolling tapi juga ngeliatin benar gitu untuk captionnya, seperti itu. Nah, dan yang terakhir mungkin ini sempat teman-teman dengar dan sering dengar tapi terdengar sulit gitu, SEO. Jadi ini search engine optimization. Jadi itu langkah optimasi yang dilakukan agar website atau sosial media kita muncul di mesin pencari. Mesin pencari itu contohnya seperti Google. Seperti itu. Mungkin dari sini sebelum kita masuk ke SEO, ada pertanyaan terlebih dahulu atau pertanyaannya mau dikumpulin nanti pas udah selesai presentasi? Lanjut dulu aja ya, nanti ya dikumpulinnya. Bukan kumpulinnya, ini kayak ibu guru. Oke, kita masuk ke SEO. Ini bahas secara nggak cepat sih, tapi tipis. Kayak mengapa sih SEO itu penting? Pasti kan kalau copywriter itu seringnya dikaitin sama SEO.
Nah, kita kenalan dulu. SEO itu yang tadi sempat aku bahas, search engine optimization. Jadi itu langkah optimasi yang dilakukan agar website atau sosial media kita berada di hasil teratas mesin pencari. Contohnya itu Google. Terus kenapa sih emang harus Google gitu kan? Karena lebih dari 70% pencarian di internet itu dilakukan di Google, melalui Google. Misalkan sesimpel resep masak sayur asem, itu kan orang-orang suka tiba-tiba googling, bahkan ada istilahnya kan googling dulu gitu. Atau lagi ke Bandung, kayak kopi enak di Bandung, tiba-tiba kan gitu kan. Nah, oleh karena itu kita tuh harus memanfaatkan kata kuncinya agar lebih optimal dalam mesin pencari tersebut, sehingga kampanye dari perusahaan kita muncul di halaman terdepan. Nah, hal ini juga akan menambahkan awareness dan kredibilitas juga. Oke, yang di halaman selanjutnya. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan kita ngetik tempat daur ulang sampah. Nah, ini contohnya kalau misalkan penggunaan SEO dengan baik, mereka akan keluar nih, kayak ada kedai daur ulang. Nah, ini karena rumah saya di daerah situ, jadi mereka langsung tulis keluarnya di situ ya. Ada TMI, maaf. Nah, terus di halaman selanjutnya, nah ini nggak cuma tempat aja, tapi juga ada websitenya. Ini contohnya ada kirim sampah anorganik kamu ada Waste for Change. Ada juga tentang artikel di 6 layanan antar jemput. Ini ada di liputan 6. Ada juga websitenya Mau Sampah, lalu juga zerowaste.id. Di halaman selanjutnya, cuma website Kak? Nah, tenang. Jadi kalau di Google itu kan ada juga pilihannya all image, news, maps, video. Nah, kalau misalkan diklik di videonya, itu ada beberapa dari YouTube atau Instagram juga keluar, seperti itu. Jadi nggak cuma website, tapi juga akun sosial media. Selanjutnya, nah, emang apa sih kata kunci yang disukain sama si mesin pencari ini? Coba ya, kita kenalan dulu untuk jenis-jenis kata kunci. Yang pertama itu ada seed. Jadi ini menggambarkan niche bisnis untuk memperluas topik konten. Bentuknya sederhana. Jadi kalau SEO itu harus yang harus spesifik gitu, kayak toko online. Kayak tadi yang contohnya ditulis, kayak apa itu daur ulang. Jadi kayak to the point. Nah, atau kita bisa menggunakan sinonim. Jadi memiliki arti yang sama dengan kata kunci utama. Kalau misalkan cara memperbaiki limbah, mungkin kita bisa ganti kayak cara mengatasi limbah. Memperbaiki diganti dengan mengatasi. Atau sejenis yang ketiga itu long tail. Jadi lebih panjang tapi spesifik. Jadi minimal itu 3 kata. Contohnya, daur ulang paling gampang. Nah, tadi kan kayak mungkin kalau misalkan kita kalau googling gitu, menu sayur asam gampang, masak bayam tumis, cuma pakai bawang putih. Nah, yang terakhir di semantically related ini, hubungan semantiknya ini berhubungan dengan kata kunci yang lain. Misalkan cuma wisata Bali, nah kita bisa hubungin dengan kayak tempat healing di Bali. Kayak healing kan sekarang lagi tren ya. Kalau misalkan nggak healing nanti jadi pusing. Oke, dari sini mungkin agak terlalu terlalu kata-kata. Kita ke halaman selanjutnya. Nah, tadi udah kenalin jenis-jenisnya, jadi kita lanjut ke bagaimana membuat SEO yang berkualitas. Sebetulnya sama dengan kalau misalkan bagaimana buat konten atau copywriting yang berkualitas, itu harus tetap relevan dengan audiens kita, dengan masyarakat. Jadi bagaimana sih kita membuat sebuah SEO itu yang relevan dengan masyarakat sekarang gitu. Dan yang pasti konsisten. Ini konsisten, kenapa harus konsisten gitu? Jadi biar si mesin mencari ini tuh mengenali dengan akun sosmed kita. Akun sosmed kita tuh kontennya apa aja sih? Jadi mereka kayak, oh ternyata
NGO ini bergerak di lingkungan. Jadi dia kayak daur ulang sampah. Jadi si mesin pencari ini tuh jadi kayak ngenalin, oh kalau daur ulang sampah berarti ke NGO A gitu. Jadi mereka sistemnya ranking. Nanti mereka kalau misalkan akun sosmednya ngomongin daur ulang mulu, akan terus dijadiin sebagai rekomendasi teratas seperti itu. Jadi selain relevan juga harus konsisten. Jangan tiba-tiba abis daur ulang sampah belum konsisten ini harus yang berkelanjutan ya, jangan cuma kayak seminggu cuma ngomongin sekali atau sebulan sekali, nanti terlupakan. Sama aja kalau misalkan di chat sama gebetan gitu kan. Terus harus up to date juga, jadi bisa tap in ke tren kalau misalkan ada yang lagi hits gitu, misalkan sekarang kan lagi yang tren ini ya, he's a 10 but gitu misal. Jadi itu bisa tuh kayak he's a 10 tapi buang sampah sembarangan, kayak bisa jadi kayak seperti itu. Nah, pas banget ini kayak bagaimana mencari tahu kalau SEO sedang naik daun atau trending. Ini bisa juga pakai yang keempat, tool analitik seperti itu. Ya, tool analitik ini contohnya apa, bisa pakai Google Trends. Ini tidak berbayar, jadi langsung bisa Bapak Ibu sekalian gunakan. Ini bisa juga dipakai. Kita tinggal ngetik aja nih, misalkan daur ulang. Nah, ini dia langsung bisa keluar nih, related topiknya apa sih? Nah, terus lagi ada yang tren apa sih, seperti itu. Sama juga ini kalau misalkan kita, kalau misalkan tadi yang di sosmed platform itu kan, Twitter itu biasanya suka ada trendingnya tuh di kanan. Nah itu juga, ini lebih ke social media listening juga. Jadi SEO tools dikolaborasikan dengan si social media listening. Jadi semuanya tuh berkaitan. Jadi kita bisa bikin konten dan penulisan yang tap in ke trend seperti itu. Tapi perlu di garis bawahi juga kalau misalkan SEO ini tuh hasilnya nggak instan, jadi kita memang harus membutuhkan waktu yang lama. Jadi karena si mesin mencari ini terus mengenali kayak PDKT. Nah, jadi kayak tinggal tuh berbulan-bulan sampai hasilnya terlihat. Bagaimana sih kita bisa, karena ini organik, kita nggak bisa kalau misalkan followers beli gitu bisa kan. Nah ini tuh nggak bisa, ini secara organik, jadi kayak pelan-pelan kayak pendekatannya. Jadi nanti akan terlihat butuh waktu, dan yang pasti trafficnya ini akan lebih stabil dalam jangka panjang. Itu sih keuntungannya dari SEO. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, semoga masih semangat ya, semangat pagi. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan dulu mungkin sebelum aku mau bikin kuis tidak bagaimana cara mencari tahu kata SEO yang sedang naik dulu. Oh iya. Maaf Kak, tidak menyimakkan. Kamu push up semoga. Oke, mungkin dari tadi Mbak Lulu udah terjawab ya, semoga. Karena sekalian ya, mau unmute dan on cam boleh. Kalau misalkan terlalu cepat mungkin tadi bisa diulangin juga. Oke, kalau kayak gitu masuk ke quiz. Coba di sini aku bakal tunjuk dari Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan untuk percobaan copywriting, jadi misalkan ini ada case-nya polusi udara kembali memburuk setelah perkantoran kembali aktif. Nah ini ada gambarnya, kayak udaranya ada berkabut ya. Terus kita mau ajak nih masyarakat untuk memperketat kembali pakai masker. Coba bikin copy on visual, dan yang kedua buat caption di Instagram. Oke, bisa dimulai dari sekarang ya. Kira-kira kalau misalkan 2 menit gitu cukup ya. Yang ini aja, simple, jangan lupa yang tadi Alia selalu bilang, simple, to the point, dan pastinya menarik. Oke,
Saya ulangin lagi ya. Jadi Bapak Ibu, aku minta untuk membuat copy on visual dan caption Instagram dari gambar ini dengan case polusi udara yang kembali memburuk setelah perkantoran kembali aktif, karena kan sebelumnya WFH. Jadi kita harus mengajak masyarakat untuk memperketat pakai masker. Coba ya, 2 menit dari sekarang. Boleh nanti jawabannya langsung di chat ya. Siapa cepat, dia dapat. Bikin COV-nya yang simple aja. Ingat ya kalau misalkan maksimal 10 kata. Yang buat di caption Instagram, jangan lupa ada call to action-nya. Nanti kalau misalkan nggak ada yang tulis di chat box, aku tunjuk ya. Akan aku tunjuk. Nah, ini ada pertanyaan dari Anastasia Ramalo ya tentang SEO. Nanti kita jawab setelah quiz. Jadi, Anastasia, berikan jawabanmu sekarang. Tiga 30 detik lagi, ayo, ini adalah pressure. Pressure, 30 detik. Sobat. Ayo. Aku menunggu Ibu Anissa, Ibu Sarinovita, Ibu Audina, habis ya waktunya. Wah, ini aku baru mau bilang Ibu Gina langsung pop up. Ini cenayang banget. Pak Edo keren ya. Kita bahas satu-satu. Ini udah keren-keren loh. Langsung baca aja ya. Dari Ibu Lulu, polusi udara bikin engap nafasmu, bener nggak sih? Ini di COV-nya ya yang pasti. Terus yang captionnya, kamu sesak nafas nggak sih kalau lagi jalan? Ya benar. Saat ini kita naik motor di jalan, kita pasti merasa engap saat nafas. Ini karena polusi udara di jalanan Jakarta saat ini parah banget. Banyak asap dari mobil yang sedang di jalanan. So, jangan lupa pakai maskermu saat naik motor di jalanan di Jakarta. Oke. Ini perlu dievaluasi atau? Oh, boleh ya? Oke. Ini evaluasi by Cindy atau Alia? Cindy, Cindy. Polusi udara bikin ngap nafasmu. Bener nggak sih? Mungkin ini bisa langsung aja ya. Kayak polusi udara bikin ngap nafasmu. Atau lebih ke tahu nggak sih polusi udara sekarang sedang meningkat, jadi kayak lebih ke edukasi gitu. Kalau misalkan polusi udara bikin ngap nafasmu, langsung tanda tanya aja kayak benar nggak sinyal, nanti itu biasanya double. Nah untuk captionnya Ibu Lulu ini sebenarnya udah keren nih karena udah ada pertanyaan di awal dan CTA-nya di bawah. Jadi kayak kamu nggak sesak nafas nggak sih kalau lagi jalan sekarang gitu. Nah
mungkin pas pembahasannya dari Yuks Benar dan banyaknya di jalanan bisa lebih secara efisien lagi tulisannya, karena kan ini kayak ada ngomongin naik motor atau polusi udaranya karena mobil gitu, padahal kan kita bisa ubah sama kendaraan mungkin gitu. Tapi untuk CTA-nya udah keren, kayak so jangan lupa ya pakai maskermu saat lagi di jalanan gitu. Nah, untuk selanjutnya jadi itu ya Ibu Lulu, terima kasih, keren banget. Yeay. Dari Ibu Gina, ini pas loh, ini kayak polusi sayang, ini bener nggak ya cara tone-nya kayak gitu? Kayak kalau misalkan correct me ya gitu. Oh iya, Ibu Gina, mungkin Ibu Gina bisa ngomong nggak? Maksudnya bener nggak tone-nya ini? Polusi sayang, jangan lupa pakai masker gitu. Bener nggak Bu Gina? Iya bener Kak. Coba Ibu Gina mungkin. Halo, iya Kak. Iya bener gitu Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Gitu kalau misalkan aku bacanya jadi kayak gitu ya. Polusi sayang, jangan lupa pakai masker. Ini sebenarnya tap in ke tren ya, kan kita suka pakai panggilan sayang atau beb gitu kan. Ini oke, polusi sayang, jangan lupa pakai masker. Untuk dari Pak Edo, sebelumnya Bu Gina keren karena udah tap in ke tren. Pak Edo, ya, virus terkendali, polusi makin jadi. Tetap pakai maskermu. Oh ya, oke. Ini Pak Edo keren loh, dia bisa rhyme. Jadi virus terkendali, polusi makin jadi. Juga. Jadi mungkin ini adalah pernyataannya karena virus terkendali, jadi udah kembali lagi bekerja, tapi jadi menyebabkan polusi lagi nih. Nah ini mungkin ada ajakan lagi ya, jadi selain pakai masker ya jadi ke permasalahan selanjutnya sih. Seperti itu Pak Edo, keren untuk rhyming-nya. Untuk Ibu Anissa, COV-nya, The Silent Killer, Your Mask, Your Savior. Wih. Ini Silent Killer mungkin karena visualnya ya berkabut gitu kan, gloomy, kayak di beberapa scene kalau misalkan di perfilman kayak ada Silent Killer gitu. Your Mask, Your Savior. Ini juga remnya keren. Keren banget Ibu Anissa. Oke, Ibu Audina nih, keren deh semuanya pada tetap submit jawabannya. Yuk gunakan masker karena bisa jadi gejala sesakmu bukan karena belum dibales doi nih, tapi bisa jadi karena polusi udara yang ada di sekitar kita. Nah, keren banget. Ternyata sesak napas itu bukan karena cemas doiku nggak bales-bales gitu. Ternyata ini bagus loh jadi iklan, ya nggak sih? Iklan langsung keren ya, langsung adegannya langsung ada scene. Gitu kan, ternyata ini udaranya gitu. Keren Ibu Audina. Ada lagi yang mau mencoba? Mungkin? Oke, masih ditunggu ya kalau misalkan ada yang mau submit lagi jawabannya. Nah, kita mau coba dulu kembali ke pertanyaan SEO dari Ibu Anastasia Ramalo. Kak, setauku SEO kan fungsinya buat muncul di website search ya. Tapi ada yang banyak nih sekarang bayar Google buat nongol di website search. Gimana cara buat compete dengan konten-konten ini? Terus mau klarifikasi aja kalau SEO-nya dimaksimalin di teks dan hashtag. Oke, jadi mungkin sama dengan followers yang bisa dibeli, SEO juga sekarang itu ada kayak bayar Google buat nongol di website search. Tapi sebetulnya untuk SEO ini sama sih sebetulnya dengan followers juga. Semua yang instan itu ternyata tidak baik. Seperti itu. Ini yang enak mungkin mie instan. Tapi kalau misalkan yang seperti ini digital, ini tuh kurang gitu. Contohnya kalau misalkan
followers Instagram langsung pengen kelihatan kredibel, kita harus langsung followersnya langsung gede. Tapi kita lihat dulu nih followers langsung banyak itu kredibel nggak akunnya, atau akun-akun bodong, akun-akun telur kalau Twitter gitu kan, atau akun-akun luar negeri gitu, kayak nggak relate, nggak relevan juga sama audiens yang kita butuhkan. Itu malah jadi kitanya jelek sendiri kalau ketahuan followersnya beli gitu. Sama dengan si SEO ini sih, kalau misalkan buat bayar Google gitu, tapi kita udah bayar Google mahal untuk SEO, tapi ternyata konten kita nggak oke. Nah itu juga sama tanda kutip menipu. Kayak udah paling atas, tapi ternyata waktu diklik masyarakat audiens gitu, apa sih cuma gini doang gitu. Jadinya juga konten kualitasnya mempengaruhi gitu ya jatuhnya. Jadi lebih baik secara organik, karena yang tadi sudah sempat dijelaskan juga, SEO ini hasilnya berbulan-bulan, karena si mesin pencari ini juga mereka algoritmanya itu selalu mengenali kontennya gitu. Jadi mereka juga harus pelan-pelan nih apakah si konten ini relevan atau enggak, konsisten atau enggak, dan berkualitas juga atau enggak. Jadi kayak masuk di jajaran atas seperti itu. Nah, buat berkompetisi dengan konten-konten yang bayar, ya makanya kita harus selalu mencoba bikin konten yang relevan, konsisten juga yang pasti. Gak apa-apa, nggak usah ada ketakutan kayak insecure kontennya nggak bagus, nggak apa-apa. Yang penting konsisten dulu. Kalau misalkan pede gitu kalau buat konten, mencoba kan bisa karena terbiasa. Jadi latihan. Jadi jangan lupa juga buat evaluasi. Kalau misalkan weekly-nya gimana sih kita, kayak pada weekly report misalkan, atau monthly report-nya dievaluasi lagi. Nah, untuk SEO ini maksimalin di teks dan hashtag. Bisa juga di teks dan hashtag. Sama halnya algoritma SEO dan sosial media yang lain, itu langsung bisa dimaksimalin di teks dan hashtag. Seperti itu. Jadi mereka mengenalinya juga lewat teks dan hashtag. Seperti itu. Kalau misalkan Bapak Ibu tahu juga di IG Reel, di Instagram, itu video dan Reels-nya, mereka juga sampai algoritmanya itu ngelihatnya di dalam videonya. Jadi walaupun kita di caption-nya nggak mencantumkan, misalkan ada contoh tips daur ulang, itu nggak ada di caption-nya, tapi ada di dalam videonya, itu tuh bisa dikenalin sama si mesin pencari ini. Seperti itu. Untuk Ibu Natasha, apakah sudah jelas atau mau ada tambahan dari Saudari Alia? Yeay, semoga udah jelas. Terus Ibu Anastasia apakah sudah submit? Oh udah. masih saya tagih ternyata untuk kuisnya. Nah, untuk copywriting apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Mungkin atau mau ada kuis lagi buat belajar lagi? Oke, kalau misalkan belum, maaf. Nggak usah pressure ya Bu Anastasia, maaf. Oke, kalau kayak gitu, hadiah Bu Lulu, makasih banget ya atas support ya kepada saya, kita sehati, Bu Rahim. Oke, kalau kayak gitu dari copywriting, dari Cindy sudah, kita kembali ke kembali ke Mas Kris. Oke. Oh alah, saya lupa menyalakan kamera. Terima kasih Kak Cindy, terima kasih Kak Alia yang sudah berproses bersama, yang sudah membantu juga teman-teman Bapak, Ibu, Kakak Lingkar Madani untuk kita sama-sama memahami tentang bagaimana sih kita merencanakan konten, copywriting, dan juga SEO. Dan sebelum saya masuk untuk menyapa dan juga menutup acara, ada pesan dari Bang David untuk kita kembali berfoto, karena banyak dari Bapak, Ibu, dan Kakak yang ketika sesi dimulai belum ada fotonya. Jadi kita boleh ya, saya minta izin untuk Bapak, Ibu, Kakak untuk menyalakan kameranya, dan selanjutnya nanti akan dipandu oleh Bang David. Oh, berdua kasih.
Silakan Bang Oke. David. Internetku mati, Ah. Bang. Sini sama Kak Alia bareng gitu ya. Oke, makin mantap kayaknya. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Mau lagi? Oke, sekali lagi. Gaya bebas lah, terus senyumnya lebih meriah gitu. Oke. Bang Edo nggak ada lope-lopenya. 3, 2, 1. Makasih, saya kembalikan sesinya ke Bang Kris. Terima kasih Bang David. Tadi saya mau duet loh sebenarnya sama Bang Edo, tapi sepertinya kita berjauhan dan Bapak Ibu dan Kakak-kakak juga berjauhan. Jadi kita tidak bisa berfoto dalam satu frame yang sama. Nah, saya kembali mengucapkan terima kasih atas nama teman-teman Lingkar Madani kepada dua narasumber hebat kita yang sudah hampir 2 jam berproses bersama dan kita boleh bertanya jawab. Terima kasih, ada hadiahnya. Nanti teman-teman silahkan meminta Kak Alia dan Kak Cindy untuk hadiahnya nanti dikirimkan ke tempat masing-masing. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada Bapak, Ibu, Kakak Mitra Lingkar Madani yang telah berkomitmen, yang telah berdiskusi bersama kami hari ini, dan tentunya kami mengundang Bapak, Ibu, dan Kakak semua untuk juga hadir dalam webinar pelatihan dan juga ada sesi-sesi berikutnya yang diadakan oleh teman-teman Lingkar Madani. Dan sebelum saya tutup, saya boleh menyerahkan ruang virtual ini kepada Kak Sabila Gizani yang akan memberikan sedikit pengumuman, dan hadiah juga boleh Kak Sabila kalau kita mau dikasih hadiah lagi. Silakan Kak Sabila. Terima kasih banyak Mas Kris, dan selamat siang teman-teman Mitra Lingkar Madani. Semoga semua dalam keadaan sehat mengingat kasus yang sempat bermomentum lagi kemarin. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang bergabung hari ini. Sebelumnya mungkin saya kembali memperkenalkan diri bagi yang belum pernah melihat saya Sabila sebagai PIC untuk kolaborasi Maverick dengan Lingkar Madani, dan berhubung sesi yang barusan saja dibawakan oleh Cindy dan Alia merupakan sesi pelatihan terakhir dari Maverick, saya di sini ingin menyampaikan pesan-pesan penutup rangkaian pelatihan. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Mitra Lingkar Madani yang telah bersedia untuk menerima sedikit ilmu yang dapat dibagikan oleh Maverick. Semoga keseluruhan 4 sesi ini yang kita jalankan dari bulan April menjadi bermanfaat dan dapat berkontribusi dalam pengembangan kapasitas komunikasi di organisasi masing-masing. Sayang sekali kami sudah berada di penghujung rangkaian latihan, tapi tidak berarti ini menjadi kesempatan terakhir untuk kita bertemu dan berdiskusi. Karena Maverick sendiri sebagai firm konsultan komunikasi sebenarnya memiliki unit sosial dan juga unit bisnis yang terdedikasi dalam mendukung komunitas dan LSM dalam mengembangkan kapasitas komunikasi organisasi. 2 unit kami ini namanya Katalis yang saat ini sedang bekerja sama dengan Lingkar Madani, dan juga ada Mavgood. Nah, ini adalah unit-unit dedikasi untuk membantu mengembangkan kapasitas komunikasi. Dan tenang saja, kami mengerti lanskap LSM dan komunitas di Indonesia seperti apa, sehingga jasa-jasa yang kami tawarkan ada yang pro bono, dan ada juga yang menyesuaikan budgetnya atau berbayar, tapi menyesuaikan dengan kapasitas budget NGO lokal. Ya, jadi kalau teman-teman yang merasa butuh dukungan komunikasi dan ingin mengetahui lebih lanjut, bisa langsung menghubungi Maverick dengan berkunjung ke website kami atau follow kami di Instagram yang infonya nanti akan disediakan rekan saya di chat box. Saya juga ingin menginfokan bagi teman-teman yang telah menghadiri seluruh rangkaian training Maverick dari sesi pertama, kedua, ketiga, dan keempat, jadi 100% ya. Kami akan mengirimkan sertifikat partisipasi kepada Anda melalui tim Lingkar Madani. Ya, sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan bergabung, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada tim Lingkar Madani, Bang Kris, Bang Edo, Bang David, dan segenap tim yang di balik layar. Mohon maaf jika terdapat salah tingkah atau salah kata dari Maverick. Selamat sore dan salam sehat. Saya kembalikan ke Mas Kris. Terima kasih Kak Sabila Gizani. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Maverick yang sudah berproses bersama, yang sudah mau berbagi waktu, berbagi ilmu di tengah-tengah kesibukannya. Dan tentunya menyambung diskusi dan juga menyambung obrolan dari Kak Sabila bahwa teman-teman
Bapak, Ibu, Kakak, Mitra, kami sangat membuka pintu untuk teman-teman yang ingin memerlukan proses coaching yang tentunya bersama teman-teman Maverick, dan tentunya Bapak, Ibu, dan Kakak dapat mengirimkan form ataupun nanti kami yang akan mengirimkan form tersebut kepada Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya terima kasih kembali untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam pelatihan hari ini. Paling dari saya itu cukup. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi di pelatihan, di webinar, di coaching dari Lingkar Madani berikutnya. Sehat selalu, salam. Terima kasih.